Halo Sobat Akuntansi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita masih membahas mengenai jurnal transaksi perusahaan dagang. Nah, kali ini yang kita bahas adalah PD Subur. Nah, lebih spesifiknya, kali ini kita akan membahas mengenai dokumen transaksi nomor 6 sampai dengan dokumen transaksi nomor 10. Sebelum membahas atau menjurnal, nah hal yang pertama kali kalian harus lakukan adalah mengidentifikasi bukti transaksi dan juga menganalisis bukti transaksi tersebut. Nah, langsung saja yuk. Yang pertama ada dokumen transaksi nomor 6. Nah, di sini keywordnya adalah bukti pengeluaran kas. Kalau sudah ada keyword bukti pengeluaran kas, berarti ini nanti akan masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas. Nah, seperti biasa ada evidence number atau nomor bukti BKK 122, ada date-nya tanggal 6 Desember 2009, kemudian juga ada check number atau nomor cek CP 12002. Nah, informasi-informasi ini yang nantinya akan kita masukkan ke dalam jurnal. Kemudian kita baca pelan-pelan, dibayar kepada PT Samudra ITC Bandung jumlah 28.600 dengan huruf 28.600.000 rupiah. Nah, ini merupakan transaksi pelunasan faktur FK 2011 tertanggal 28 November 2009. Jadi, kita paham ya sama-sama bahwa di bukti transaksi ini adalah bukti pelunasan faktur yang masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas. Nah, dicatat ke dalam seperti biasa, ketika ada transaksi ini maka kita catat ke dalam jurnal pengeluaran kas. Oke, kemudian dicatat kemana lagi? Nah, karena berhubungan dengan utang piutang atau berhubungan dengan pada transaksi kali ini PT Samudra itu kita selaku pembeli dan PT Samudra ini selaku supplier atau pemasok, maka ini masuk ke dalam buku pembantu utang. Nah, maka jurnalnya, kita nggak perlu lagi mencari berapa potongan penjualan atau berapa potongan pembelian, karena di informasi awal sudah tertera bahwa N/30. Jadi untuk studi kasus PD Subur ini, terminnya adalah N/30. Artinya tidak ada potongan diskon selama pelunasannya lebih cepat. Jadi tetap jatuh temponya hanya 30 hari. Nah, langsung saja kita masukkan dari angka yang given atau sudah diberikan. Accounts payable atau hutang dagang. Jadi accounts payable itu adalah utang dagang sebesar 28.600 sebesar jumlahnya, kemudian cash in bank-nya 28.600 atau kas di bank. Nah, bagaimana pencatatan transaksi di Excel-nya? Nah, langsung aja kalian mengunjungi Kas Disbursement Journal atau jurnal kas keluar. Nah, kalian catat date-nya itu tanggal 6 Desember, kemudian evidence number-nya, dan kemudian deskripsinya. Nah, jangan lupa untuk setiap pencatatan yang berhubungan dengan pelunasan utang piutang, itu penjualan ataupun pembelian, maka wajib dicantumkan keterangan nama PT ataupun nama toko. Nah, di sini PT Samudra. Kemudian cek number-nya tadi juga sudah ada di bukti transaksi CP 12002. Nah, langsung dimasukin accounts payable-nya 28.600, kemudian cash in bank-nya 28.600. Nah, setelah ini kita masukkan ke dalam buku besar pembantu utang. Langsung kita cari PT Samudra. Nah, ini sebagai nama supplier atau nama pemasok. Nah, ini masukin date-nya tanggal 6, kemudian deskripsinya bisa kita kasih deskripsi pelunasan, kemudian dimasukkan ke dalam debit 28.600. Nah, di sini kreditnya kosong. Kenapa kosong? Karena saldo awal utang itu kan ada di kredit. Nah, ketika di awal PD Samudra itu ada saldo utang 28.600, kemudian di tanggal 6 Desember ini ada pelunasan, maka otomatis utangnya berkurang dong dan utangnya menjadi 0 karena sudah dilunasi. Nah,
Pertanyaannya, kenapa bisa masuk ke debit gitu? Gimana caranya menentukan buku pembantunya masuk ke debit atau ke kredit? Jadi, buku besar ini sama seperti buku besar biasa. Nah, yang pertama kalian lihat adalah kalian cek di JKK. Karena berhubungan dengan buku besar pembantu utang, maka yang kita fokuskan adalah akun utang dagangnya aja. Nah, di sini ada angka 28.600.000 utang dagang di debit. Jadi otomatis di buku besar pembantu juga masuk ke dalam debit. Gitu ya. Oke, dokumen transaksi selanjutnya adalah dokumen transaksi nomor 7. Nah, kali ini dokumen transaksinya adalah nota kredit. Nah, apa sih nota kredit? Pokoknya kata kuncinya adalah ketika ada keterangan nota kredit atau nota debit, berarti itu merupakan dokumen transaksi retur. Nah, tinggal kita lihat apakah dia retur penjualan ataupun retur pembelian. Nah, biasanya ketika nota kredit, dia merupakan retur penjualan. Ingat ya, ketika nota kredit dan kopnya ini adalah kop perusahaan kita, maka biasanya dia adalah retur penjualan. Sebaliknya, kalau dia nota debit, maka dia biasanya retur pembelian. Nah, kita analisa dulu. Yang pertama, nomor evidence number-nya ada NK121, kemudian date-nya 7 Desember 2009, kita baca kepada yang terhormat Elektron Komputer. Nah, berarti ini transaksi kepada PT Elektron Komputer. Nah, Elektron Komputer ini selaku customer kita atau pelanggan kita. Atas faktur nomor F121. Jadi di awal itu kita sempat Elektron Komputer itu sempat beli barang ke kita atau kita jual ke PT Elektron atas faktur F121. Tapi ternyata di tanggal 7 Desember ini nah, ada terjadi retur penjualan sebesar 57.200.000. Nah, perinciannya seperti biasa di sini ada dua quantity atas portage N300, price-nya 18.500.000, harganya 37 juta, PPN 3.700.000 dan jumlahnya 47 juta 40 juta 700. Nah, ini yang quantity satelit M30-nya sama. Nah, kemudian transaksi ini masuk kemana aja? Yang pertama, untuk transaksi retur penjualan itu masuk ke dalam jurnal umum. Ya, jadi untuk transaksi retur itu biasa masuk ke jurnal umum. Nah, kemudian karena berhubungan dengan keluar masuk barang, seperti biasa kita masuk ke dalam kartu persediaan atau inventory card. Ya, karena berhubungan dengan keluar masuk barang, jadi kita masuk ke inventory card juga. Selanjutnya, karena berhubungan dengan piutang, jadi kita masuk ke dalam buku pembantu piutang. Jadi masuk ke dalam 3 ini ya, jurnal umum, inventory card, sama buku pembantu piutang. Oke, nah jurnal yang pertama adalah sales return atau retur penjualan. Nah, sales return ini retur penjualan. Jadi, karena penjualan itu saldo normalnya di kredit, otomatis ketika ada sales return atau retur penjualan itu dia menjadi akun kontra. Artinya sales return langsung ada di debit. Kemudian account receivable. Kenapa berhubungan dengan piutang? Karena ketika kita mengembalikan ketika ada si elektron komputer ini beli barang ke kita atau kita jual barang ke elektron, nah ketika ada retur otomatis piutang si elektron itu kan berkurang ya. Jadi kita harus mengurangi piutangnya sebesar 52 juta. Kemudian PPN juga, PPN itu sama seperti piutang. Jadi kalau misalnya barangnya dikembalikan, ya otomatis PPN-nya juga harus dikurangin dong, gitu. Nah, PPN-nya ini berkurang, jadi saldo normal PPN out itu atau VAT out itu ada di kredit. Nah, ketika dia mengurangi, berarti dia ada di debit gitu. Jadi sama seperti saldo penjualan. Nah, sama account receivable-nya juga harus dikurangi karena di pencatatan awal itu account receivable-nya menambah ya.
Nah, selanjutnya karena berhubungan dengan penjualan, maka berhubungan juga dengan merchandise inventory sama cost of goods sold atau harga pokok penjualan, ya. Kenapa berhubungan dengan merchandise inventory? Karena ketika kita ada retur penjualan, berarti kan pelanggan mengembalikan barang ke kita ya. Nah, otomatis persediaan barang kita akan nambah nih. Misalnya tadinya sudah 6, ada yang retur, ada yang ngembaliin lagi 1, berarti kan otomatis tambah jadi 7. Nah, berarti di sini merchandise inventory-nya bertambah gitu. Kebalikan dari saat kita menjual sebesar 44.500.000. Nah, kemudian di kreditnya HPP-nya, harga pokok penjualan atau cost of goods sold-nya berkurang di kredit sebesar 44.500.000. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi yang pertama masuk ke dalam jurnal umum atau general journal, kemudian masuk ke dalam inventory card, dan kemudian masuk ke subsidiary ledger atau buku pembantu piutang. Nah, langsung saja kita catat ke dalam Excel. Ini adalah general journal dari PD Subur. Kemudian kita masukin Desember, date-nya tanggal 7, NK 121, masukin seperti yang di Word. Jadi sales return-nya 52 juta, account receivable-nya 52 juta kredit, PPN out-nya 5.200.000, accounts receivable-nya 5.200.000, merchandise inventory-nya 44.500.000, dan cost of goods sold-nya 44.500.000. Nah, di sini untuk account receivable itu kan dua-duanya ada di kredit. Jadi bisa kalian tambahkan ya. Jadi misalnya 52 juta tambah 5.200.000, dan berarti hasilnya 57.200.000. Berarti account receivable-nya hanya 57.200.000. Tapi kalau misalnya mau kalian breakdown seperti ini, nggak apa-apa. Selanjutnya kita masuk ke dalam inventory card-nya. Nah, ini inventory card seperti biasa kita ke portage dulu karena di situ yang pertama adalah portage. Masukin tanggal 7 elektron komputer, retur. Jadi untuk retur kita kasih keterangan ya. Nah, karena dia retur penjualan, harusnya kan kalau misalnya barang masuk adanya di in ya. Nah, berbeda dengan retur. Jadi ketika dia ada retur, maka dikembalikan lagi dia ketika dia retur penjualan, maka minus 2-nya di out ya. Jadi paham ya. Ketika logikanya harusnya kan ketika ada barang masuk, masuknya di in kan. Karena in itu untuk barang masuk, out itu untuk barang keluar. Karena dia retur, jadi masuk ke dalam out karena awalnya kan dia ngejual ya. Tadinya kan dia ngejual 8, kemudian masuk lagi 2. Jadi masuknya ke out atau barang keluar tapi di minus. Ingat, tapi di minus ya. Kemudian pakai price yang ada di tanggal 6. Nah, price-nya ini kenapa? Karena kan kita transaksinya berhubungan dengan tanggal 6. 16 juta, nah berarti hasilnya minus 32 juta, ya kan? Nah, kemudian kuantitinya, ini jadi awalnya di tanggal 6 itu kan ada 12 barang. Kemudian ada barang masuk nih 2, tapi dicatatnya di out karena dia retur. Jadi masuklah 14, ya kan? Jadi ada barangnya jadi 14, harganya harganya kan dikosongin dulu ya. Nih, dikosongin dulu. Nah, kita hitung yang 224 juta ini. 224 juta ini didapat dari 192 juta ditambah 32 juta, kemudian dibagi 16 ya. Jadi 192 juta ini kan untuk 12 barang. Nah, kita cari 14 barang itu berapa gitu. Nah, caranya 192 juta ditambah 32 juta, hasilnya 224 juta. Nah, nanti 224 juta dibagi 14 itu hasilnya 16. Nah, seperti itu. Nah, itu yang di portage, kemudian yang di satelit. Nah, yang di satelit sama elektron komputer retur. Nah, karena dia cuma 1, tetap dimasukin di out, minus 1. Nah, ini 12.500 ya. Nah, untuk total, nanti ketika kalian tidak minusin, ini nggak apa-apa ya. Jadi, ketika totalnya nggak kalian minusin, nggak apa-apa. Kemudian, kuantitinya 12. Kenapa? Karena dia nambah. Jadi, ada barang balikan 1, dia nambah. Nah, price-nya kita kosongin dulu.
Kita cari yang 157 juta. Dari mana? Dari 137.500.000 ditambah total 12.500.000 hasilnya 150 juta. Nah, kemudian ini dibagi 12. Nah, nanti hasilnya dapatlah 12.500.000. Nah, dari sini kita bisa menemukan berapa inventorinya gitu kan. Berarti inventorinya sebesar, tadi kan ada 1, kemudian ada 2